Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faid Maram. Saya berasal dari 11 IPA 3. Kali ini saya akan membahas tentang sel. Sel merupakan hal terpenting dalam tubuh makhluk hidup karena sel adalah unit terkecil susunan tubuh makhluk hidup itu sendiri. Secara pengertian, sel dapat dikatakan sebagai unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup dalam tingkatan organisasi kehidupan. Dari segi etimologis, kata sel berasal dari bahasa Yunani, yaitu cellula atau cella, yang artinya ruang kosong. Itu sebabnya, dalam konteks lain, sel juga menjadi sebutan bagi ruang tahanan narapidana. Tubuh dari organisme terdiri dari sistem organ disusun oleh organ dibentuk oleh jaringan, dan jaringan dibentuk dari sel. Intinya, sistem makhluk hidup memiliki sel yang menjadi penyusun dasar tubuh mereka meskipun hanya satu. Sel mengatur dan mengolah semua informasi sehingga dapat menjalankan fungsi kehidupan pada makhluk hidup. Contoh, makhluk hidup bersel satu adalah bakteri dan protozoa. Sementara virus merupakan makhluk aseluler atau tidak memiliki sel, sehingga virus sering digolongkan sebagai bukan makhluk hidup. Berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup yang disusun oleh banyak sel disebut organisme multiseluler, sedangkan makhluk hidup yang disusun oleh satu sel disebut organisme uniseluler. Secara umum, sel terdiri atas 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Sel juga memiliki komponen padat di dalam sitoplasma yang disebut organel sel. Organel sel memiliki fungsi masing-masing. Berikut penjelasannya. 1. Membran sel atau membran plasma. Membran sel adalah selaput tipis yang merupakan bagian terluar dari sel. Membran sel juga sering disebut plasmalema. Ia bertugas untuk mengatur hubungan antara komponen dalam sel dengan lingkungan luar sel. Membran sel terdiri dari lipid atau lemak berupa fosfolipid, protein, dan karbohidrat dengan komposisi yang berbeda-beda tergantung jenis selnya. Sesuai dengan namanya, fosfolipid atau senyawa lemak disusun oleh fosfat yang bersifat hidrofilik atau suka air, dan lipid yang bersifat hidrofobik atau takut air. Adapun fungsi membran adalah melindungi dan membungkus isi sel, memisahkan dan mengontrol hubungan bagian dalam sel dengan lingkungan luar, mengatur pertukaran atau transportasi zat dari dalam keluar sel atau sebaliknya. Tempat terjadinya reaksi kimia. 2. Sitoplasma atau jaringan sel. Sitoplasma ini adalah jaringan sel yang terdapat di dalam membran sel selain inti sel atau nukleus. Penyusun utama dari sitoplasma ada air yang berfungsi sebagai pelarut dan tempat terjadinya reaksi kimia. Matriks sitoplasma merupakan sitosol atau cairan yang bersifat koloid atau bentuk campuran yang terdiri dari 2 zat yang homogen. Matriks sitoplasma dapat berubah dari fase gel atau semi padat ke fase sol cairan. Matriks sitoplasma memiliki sifat iritabilitas atau pekat terhadap rangsangan, dan konduktivitas atau mampu memindahkan atau meneruskan rangsangan. Fungsi sitoplasma adalah tempat berlangsungnya reaksi kimia dan metabolisme, sebagai tempat menjaga fungsi kehidupan sel, atau mampu memindahkan atau meneruskan rangsangan. Fungsi sitoplasma adalah tempat berlangsungnya reaksi kimia dan metabolisme, sebagai tempat menjaga fungsi kehidupan sel, menjaga keadaan di dalam sel, mengatur transfer zat di dalam sel, pembentukan energi, tempat mengontrol menggerakkan sel. Fungsi tersebut dilakukan oleh organel sel. Nah, organel sel juga terdapat dalam sitoplasma. Beberapa organel sel antara lain adalah mitokondria, berfungsi sebagai menghasilkan energi, lisosom, berfungsi melakukan pencernaan dalam sel, ribosom, berfungsi sebagai tempat sintesis protein, retikulum endoplasma berfungsi untuk transportasi berbagai zat di dalam sel, badan Golgi berfungsi untuk sintesis protein dan berhubungan dengan kerja ribosom dan retikulum endoplasma. Mikrotubulus melindungi dan menjaga bentuk sel. Mikrofilamen berperan dalam proses pergerakan sel. Kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Sentrosom atau sentriol sebagai tempat pembelahan sel, dan lain-lain. 3. Nukleus. Nukleus adalah inti sel. Inti sel berbentuk bulat atau lonjong dan sering terletak di tengah sel atau di tepi sel. Nukleus merupakan bagian terpenting dari kehidupan sel. Nukleus memiliki fungsi utama sebagai pusat pengendali segala aktivitas sel. Nukleus sel dilindungi oleh sebuah dinding yang menyerupai membran sel. Struktur pelindung ini disebut membran inti. Meski hanya inti sel, nukleus juga memiliki struktur yang kompleks. Terdapat beberapa terdiri dari nukleus, kromatin, dan nukleoplasma. Nukleus merupakan struktur berbentuk bulat yang disusun oleh filamen dan butiran-butiran komponen.
Anak inti mengandung RNA, DNA, dan beberapa protein yang berfungsi dalam perakitan ribosom. Fungsi nukleus adalah sebagai berikut. Sebagai pusat pengatur dan pengendali segala aktivitas sel, tempat penyimpanan informasi genetik organisme tersebut, memulai dan mengakhiri suatu tindakan yang dilakukan oleh sel. Tempat terjadinya sebagai proses pembelahan sel. Fungsi sel dalam tubuh makhluk hidup. Sel bukan hanya sebagian yang berguna, namun juga membangun, mengontrol seluruh aktivitas makhluk hidup. Fungsi ini dijalankan tidak hanya satu sel, namun sekelompok sel yang membentuk jaringan. Kemudian jaringan dengan tujuan yang sama akan membentuk organ. Lalu beberapa organ membentuk sistem organ, dan sistem organ membentuk makhluk hidup atau organisme. Robert Hooke merupakan ilmuwan pertama yang melakukan pengamatan sel secara tidak sengaja. Ia mengamati sel gabus dari tumbuhan dan oak di bawah mikroskop dan kemudian menemukan rongga-rongga kosong seperti serang lebah, yang kemudian dinamakan sel. Secara umum, fungsi sel yang sekaligus menjadi teori sel adalah sebagai berikut. Sel sebagai unit pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup atau Rudolf Virchow. Sel sebagai kesatuan hereditas atau pewarisan sifat yang dapat menurunkan sifatnya kepada keturunan, atau teori ini diperkenalkan oleh Walter Sulton dan Theodore Boveri. Pewarisan sifat yang dapat menurunkan sifatnya kepada keturunan, atau teori ini diperkenalkan oleh Walter Sulton dan Theodore Boveri. Sel sebagai unit fungsional tubuh atau teori yang dikemukakan oleh Max Schultz. Sel sebagai unit struktural tubuh atau teori yang dikemukakan oleh Matthias Jacob Schleiden dan Theodor Schwann. Ukuran sel. Ternyata ukuran sel itu berbeda-beda, mulai berdiameter 1 sampai 100 m dengan volume 1 sampai 1000 meter. Karena begitu kecil, pengamatan sel tidak bisa dilakukan dengan mata telanjang. Sel hanya bisa diamati menggunakan dua jenis mikroskop, yaitu mikroskop cahaya dan elektron. Jenis sel. Sel prokaryotik. Sel prokaryotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, sehingga materi genetik di dalamnya belum terpisah dengan bagian sel lainnya. Contoh, organisme yang memiliki sel prokaryotik adalah Achaeobacter, Eubacter, dan Cyanobacteria. Selain inti sel prokaryotik memiliki dinding sel, membran plasma, ribosom, plasmid, dan organel bergerakam. 2. Sel eukaryotik. Sel eukaryotik merupakan sel yang sudah memiliki membran inti. Hal ini terbukti dengan sudah terbungkusnya DNA serta RNA dengan membran inti, sehingga terpisah dengan organel dan organel sel lainnya. Nah, demikianlah ulasan mengenai pengertian sel, struktur, fungsi, hingga sejenisnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.